فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang selalu harus kita ucapkan dari lisan-lisan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, semoga kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang zikir dan keistimewaan zikir itu sendiri. Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sempurna dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau berzikir setiap saat dan setiap keadaan. Bahkan semua ucapannya merupakan zikir dan bentuk loyalitas beliau kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah dan larangan serta syariatnya adalah zikir beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Informasi beliau perihal Sang Rob berupa hal-hal yang berkaitan dengan namanya, sifatnya, perbuatannya, dan hukum-hukum Allah adalah zikir beliau juga kepada Robnya. Pujian, tasbih, pengagungan, dan pujaan kepadanya, permohonan, doa, takut, serta harapannya kepada Allah itu sebagai bentuk zikir beliau kepadanya. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam bab ini, para hadirin yang dirahmati Allah, penulis menyebutkan, penulis buku ini adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri. Beliau menuturkan dari zikir-zikir yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Yang kedua, zikir kepada Allah Azza wa Jalla merupakan ibadah termudah, termulia, dan teristimewa. Karena gerakan lidah merupakan gerakan anggota badan yang paling ringan, tapi Allah memberikan keistimewaan dan pahala lebih yang tidak diberikan kepada lainnya. Dan yang ketiga, pada dasarnya zikir dan doa diucapkan dalam hati, sedangkan bersuara saat berzikir dan berdoa merupakan dispensasi khusus yang harus ada dalil syar'inya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 205, Allah menyebutkan tentang sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil udwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-A'raf ayat 205 ini memberitahukan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya dalam berzikir juga ada adab-adabnya, ada aturannya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara baik di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua masih dalam Quran surah Al-A'raf ayat 55, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ad'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini lebih memperjelas dari dalil yang pertama,
bahwa sesungguhnya ketika berzikir kita dengan suara yang lirih, karena kita ketahui Tuhan kita atau Rob kita adalah Rob yang maha mendengar, ya. Maka pelankan suara kita ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut, ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Maka berzikirlah dengan suara yang rendah dan lemah lembut. Nah, faedah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah taala mempunyai faedah yang besar dan banyak. Di antaranya adalah yang pertama, zikir membuat Allah ridho, dapat mengusir setan, mempermudah kesulitan, meringankan beban seseorang, melenyapkan keburukan, menghilangkan kesedihan dan kegelisahan hati. Juga dapat memperkokoh jiwa dan badan, menyinari hati dan wajah, mendatangkan rezeki serta menghilangkan ketakutan dan merupakan tanaman surga. Nah, jadi faedah dari zikir itu sendiri adalah ketenangan dalam hati kita ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi antum-antum sekalian, ya, yang apabila hari ini mempunyai suatu permasalahan, maka hilangkanlah permasalahan itu dengan selalu berzikir, menyebut nama-nama Allah, ya, asma-asma Allah, sehingga dengan itu kita akan dihilangkan kegelisahan kita, ya, sementara di dunia ini. Dan teruslah berzikir kepada Allah, karena zikir itu dapat mengatasi banyak masalah. Yang kedua, zikir kepada Allah Ta'ala dapat menghapus dan menghilangkan kesalahan, menyelamatkan dari azab Allah, menghilangkan rasa keterasingan antara hamba dan Robnya, menyebabkan seorang hamba ingat kepada Allah, cinta dan dekat dengannya, kembali dan dekat dengannya. Zikir kepada Allah memberikan kekuatan kepada pelaku zikir, serta menganugerahkan kemuliaan padanya, juga kewibawaan dan kebaikan. Zikir penyebab turunnya ketenangan dan rahmat kepada para ahli zikir, dan malaikat menaungi mereka, sedangkan Allah menyebutkannya di kalangan makhluk yang berada di sisinya, serta membanggakannya di hadapan para malaikat. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita agar selalu berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa keutamaan dan keistimewaan, bahkan faedah dari zikir itu sendiri. Maka pergunakanlah lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, ya, sebagaimana Rasulullah juga berzikir dalam keadaan apapun. Maka kita harus mencontoh Rasulullah SAW dalam berzikir, dan tentunya harus ada panduan atau dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf, pada Allah menampun. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.